wa qulau fi anfusihim qawlan bayyina. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Profesor Muhyiddin sudah membacakan kepada kita masih potongan paragraf dari minggu yang lalu, yang pembahasannya ini memang semakin tinggi ya, kaitannya penjelasan tentang bagaimana kita berusaha mengaplikasikan dalam diri kita ini. Kalau kemudian terus itu ya, makom makrifat kita ini ya bisa-bisa nanti kalau kurang tuntunannya khawatir nyampe ke sesi jenar ini. Manunggalin kaula Gusti. Makanya harus hati-hati nih ya. Harus benar. Nanti kalau ya nanti sesi jenar itu kan apa namanya? Ya, Manunggalin kaula Gusti. Manunggalin itu ya sebenarnya Menyatu dengan Tuhan. Jadi kita memang syajarah ini pohon-pohon apa namanya makrifat kita harus perlahan ya memahaminya supaya sampai kepada makom yang lebih baik kaitan dengan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu makrifat ini ilmu yang paling penting untuk kita pelajari di alam dunia ini supaya kita betul-betul bisa mengenal Allah Tuhan kita, pencipta kita dengan baik. Salah satunya di sini di dalam kitab Syajaratul Ma'arif ini melalui jalur sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kemudian belajar untuk mengambil inspirasi dari sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada paragraf sebelumnya dikatakan fahadhi isyaratun ila kaifiyati takhalluq bisifat ya. Dalam keterangan sebelumnya ini menunjukkan adanya isyarat bahwa bagaimana sih caranya kita bersifat ya dengan atau berakhlak dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua tidak akan tercapai, kita tidak akan bisa melangkah ke sana kecuali memang step by step dan terus continue ya, ila liman wazaba, kecuali orang yang terus menerus ya berlatih ya setahap demi setahap sebagaimana sudah dijelaskan pada pasal-pasal sebelumnya ya, tentang pasal berakhlak dengan bir, dengan taubat kan gitu ya, dengan macam-macam lah sebelumnya ya, bil quwa, bil haq dan seterusnya. Kalau kemudian itu kita setahap demi setahap kita lakukan, kita laksanakan, ya insya Allah kita akan bisa setingkat lebih tinggi ya marifat kita, naik kelas lah ya, tidak hanya sekedar kita dalam berakidah ini ikut-ikutan saja, tetapi akan merasakan ketenangan batin, ketenangan jiwa yang lebih mumpuni ketika kita menaikkan kelas marifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini juga dikatakan bahwa wal arifuna mutafawitun ya, bahwa orang-orang yang arif itu ya memang berbeda-beda ya. Fi kasrati dzalika wa qillatihi, di dalam hal mereka lebih banyak ma'rifatnya, lebih tinggi makomnya ya, wa qillatihi, dan juga sedikit dan mungkin lebih rendahnya. Ya, tergantung daripada tadi pengamalan dan pengaplikasian dari sifat-sifat Allah yang mulia itu dalam dirinya ya. Wa nqita'ihi wa mudawamatihi, dan juga keterputusannya dan ketersambungannya. Ada yang kontinu terus mengamalkan secara bertahap ya sifat-sifat Allah yang mulia, kemudian dia pahami, kemudian dia rasakan. Seperti misalkan kita mengetahui bahwa Allah itu kalau di sini tadi barusan diterangkan, dibuka hijabnya tentang bahwa Allah itu Sa'atur Rahmah, Allah itu adalah maha pemberi rahmat, maha luas rahmatnya, maka akan hadir asmara ya, ar-roja, akan menimbulkan membuahkan sifat roja yang kuat dalam diri kita. Nah seperti itu. Jadi setahap demi setahap itu memang harus kita amalkan. Ada yang terus itu dipahami, direnungi, kemudian diamalkan. Tapi ada juga yang terputus-putus. Nah kalau yang terputus ini barangkali kembali lagi dari awal, mulai lagi, kembali lagi dari awal, mulai lagi. Ya seperti halnya katakanlah menghafal Quran ataupun hadis lah. Kalau yang continue dia akan sampai 30 juz. Tapi kalau yang terputus tinggal lagi ya nggak nyampe, bolak-balik di situ aja. Ya itu gambaran kami. Begitupun kita tahapan mencapai Syajaratul Ma'arif ini kepada puncak ya pohon ini,
Ya tergantung apakah kita mendakinya kontinu atau kita tiba-tiba kemudian turun lagi. Ya walaupun mungkin berat secara bertahap, tapi kalau kita terus naik kan pelan-pelan nanti akan sampai gitu kan. Tapi kalau kemudian kitanya kadang diam atau bahkan mungkin turun gitu kan, wah pegelah mundur dikit, ya naik maning akhirnya kan gitu ya, turun lagi naik lagi gitu ya, seperti itu. Fahum fi riyadil ma'rifati yataqallabun. Maka mereka dalam riyad itu taman ma'rifat itu yataqallabun, artinya berbulak-balik ya gitu. Kadang di bawah, kadang di atas dan seterusnya ya. Maka di sini dikatakan bahkan wal ghafalah yang menjadi kendala itu yaitu adalah ghafalah, kelalaian kita ya. Dalam tahapan ma'rifat ini memang kita tidak boleh lalai. Apa yang lalai itu hati kita dari mengingat, mengenal dan mengimani Allah. Nah, ketika hati kita ini lalai, ya sudah, ya wajibanil ma'arif musdallah, ya maka dia akan menutup ya ma'rifat itu secara kuat. Apalagi kalau kemudian ghafalatnya itu in asdala ala jami'iha, ya naqasal arif anta bisa. Bahkan kalau kemudian ghafalat itu lebih mendominasi dirinya, kelalaian itu mendominasi dalam kehidupannya, dalam waktunya ya, maka naqasal arif ila tabisyar, bisa jadi kembali si orang yang arif ini kepada tabiat buruknya gitu. Maka jangan salah kemudian juga orang yang dalam tahapan ma'rifat itu kalau dia kemudian lalai, bahkan orang yang mungkin ya sudah mencapai makom, katakanlah kalau kita melihat seperti seorang wali gitu pas dia tiba-tiba kemudian dia tergelincir, nah itu hati-hati gitu. Apalagi kalau fokusnya bukan kepada Allah. Ketika orang mencapai tahapan makrifat ini diberikan katakanlah oleh Allah sebuah karomah, dia fokus kepada karomahnya bukan kepada Allahnya, maka dia akan terjebak di situ dan kemudian ini akan kembali kepada tabiat syarnya, kepada tabiat buruknya, sehingga akhirnya kemudian dia memamerkan karomahnya itu ya, yang padahal kemudian karomah itu, makanya kalau para wali yang betul-betul fokusnya kepada Allah, ketika mendapatkan karomah dia akan tutup karomah itu. Dia tidak mau karomah itu diketahui oleh orang, gitu ya. Nah, karena khawatir itu menjadi tujuan orang dan kemudian memalingkan orang dari Allah. Ya, padahal karomah itu adalah pemberian Allah, gitu. Jadi khawatir, iya nanti yang dicari oleh orang karena istiqomahnya ya. Gitu. Maka dia ingin tutup. Ya, ketika ada karomah pasti dia akan tutup. Dia tidak ingin, karena karomah itu ya hakikatnya pertolongan Allah ya untuk menolong agama Allah ya, untuk sesuatu yang mungkin penting suatu waktu. Ya bisa saja Allah karuniakan karomah kepada orang-orang tertentu. Tapi ketika orang itu tujuannya Allah, itu dia tidak akan peduli dengan karomah, dia tidak akan cari. Lain dengan orang yang misalkan kemudian beriadah, yang kemudian mengamalkan ini itu, kalau tujuannya karomah ya sampai situ saja. Ketika sudah mendapatkan karomah ya berhenti di situ. Ya, kalau kemudian dia tujuannya Allah terus, ya dia akan semakin naik. Akhirnya di sini katakan in asdala ala jami'an naqasal arif ila tabisyar. Bisa jadi kalau kemudian malah kelalaiannya itu lebih mendominasi dirinya, maka seorang arif ini kembali kepada tabiatnya yang besar. Farubama waqa'at minhu lahafawat wa zalat, maka bisa jadi kemudian terjadi dari orang tersebut tindakan-tindakan, perilaku-perilaku, perbuatan yang menyimpang ya, perbuatan-perbuatan buruk. Sehingga kita melihat dulu di zamannya Bani Israel itu kan ada seorang yang ahli ibadah rahib yang luar biasa, ya kan, ketika ditimpa kelalaian, kemudian dia digoda oleh setan, didatangkan seorang perempuan yang gila, ya kan, kan gitu, ya, kemudian diobatin kan gitu ya. Setelah diobatin oleh setan itu dia digoda, akhirnya si perempuan itu diperkosanya, hamil, setelah itu kemudian dibunuh. Setelah dibunuh kemudian keluarganya dikasih tahu, dibisiki sama setan, tuh anak kamu di sana diapain, tuh apa. Ditanyakan, mana anak saya? Mati katanya gitu. Oh bisa mati. Akhirnya dikatakan itu benar ada bukti pembunuhan. Akhirnya si rahib ini, ya si ulama ini zaman Bani Israil itu dihukum oleh keluarganya mau dibunuh. Ketika mau dibunuh diceritakan akhirnya sama setan ke kiai itu, ke rahib itu. Rahib katanya, itu siapa kamu yang ngasih tahu itu? Saya. Kamu sekarang mau selamat nggak? Mau, kalau kamu mau selamat sujud sama saya.
begitu sudah sujud gitu sama setan pengen diselamatin, ternyata setan ini bari umi, saya nggak tanggung jawab. Jadi sudah sujud ke setan dibunuh pula, akhirnya matinya dalam keadaan suul khotimah. Nauzubillahi min dzalik. Makanya seorang makom seperti itu aja tidak ada jaminan. Iya, Karena itu udah dapat karomah. luar biasa, iya kan? Terkenal di kampungnya dia adalah orang soleh, ahli ibadah, bahkan ya memang mungkin terkenal juga di ahli mengobati kan gitu ya, dengan doanya, dengan jampenya kan gitu ya. Tapi ya seperti itulah kalau kemudian tujuannya memang perlu kewaspadaan. Maka yang tidak boleh ada dalam diri kita sebenarnya adalah al-ghafalatan. Kita lanjutkan faidan kasyafal hijab an ba'di sifat zuharat asarutil kasifati wa aina'at asmaruhu. Maka ketika dibukakan hijab itu ya, karena kita terus belajar makrifat ya, kitanya tidak lalai, maka setahap demi setahap akan dibuka oleh Allah hijabnya. Ya, misalkan hijab sebagian sifat di sini, maka zuharat akan nampaklah ya dampaknya dari sifat itu, dan juga wa aina'at asmaruhu, dan buahnya itu akan nyata dalam dirinya. Ya, dalam diri orang yang diberikan marifat oleh Allah itu. Contoh di sini tadi fa in kasyafa atau kusyifa ya an sa'atir rahmati asmarat ar-raja. Apabila dibukakan kepadanya keluasan tentang sifat rahmat Allah, maka akan membuahkan dalam diri orang tersebut sifat roja kepada Allah. Maka dalam hidupnya dia tidak akan pernah berharap kepada apapun dan siapapun kecuali hanya kepada Allah, dan itu akan mendatangkan ketenangan ya. Karena apa? Karena dia hanya berharap kepada Allah. Wa in kusyifa an siddatin nikmati asmarat al khauf. Demikian juga ketika dibukakan hijabnya oleh Allah kepada orang tersebut tentang bahwa begitu dahsyatnya balasan Allah Subhanahu wa taala, ya maka akan hadir dalam dirinya sifat perasaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun akan menjaga dirinya dari kemaksiatan. Kan gitu ya. Wa in kusyifa anil jalali asmarat ta'zim wal ijlal. Dan ketika dibukakan kepadanya tentang kemahaagungan, kemahamuliaan Allah, maka itu pun akan melahirkan, akan membuahkan sifat dia akan betul-betul mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ketika dibukakan kepadanya sifat kemahaindahan Allah, maka akan melahirkan ke dalam dirinya pribadinya sifat mahabbah yang khusus ya, mahabbah kecintaan yang luar biasa ya, bil jamal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kita cintanya sama manusia, tidak sama seperti cintanya kita kepada harta ya kan, kepada istri atau kepada benda apapun. Karena tentu kecintaan kepada Allah kalau sudah dibukakan, betapa indahnya Allah, betapa menyenangkannya Allah, maka itu cintanya itu udah kayak lebih dari baja ya, keras dan kuatnya, apapun tidak akan bisa menggoyahkan ya kalau sudah dibukakan ya, betapa maha indahnya Allah. Wong kita aja kalau ngelihat perempuan cantik kan gitu ya, Posat ya. Bengen gue lagi pengalaman lagi pengen kan gitu ya. Selalu berkata itu manusia, ya kan? Bagaimana pencipta manusia yang maha indah. Kalau sudah dibukakan itu, masya Allah, maka cinta ini akan membajak dalam diri kita dan apapun tidak akan bisa menghalangi. Itulah yang kemudian dirasakan oleh jiwa-jiwanya para sahabat. Ya tentu saja para nabi terutama, sehingga itu tidak akan menggoyahkan kecintaannya kepada Allah, ya tidak akan mengalahkan kecintaannya kepada apapun, ya sehingga dia akan rela berkorban jiwa, raga dan hartanya kalau demi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dibuktikan oleh para sahabat karena sudah dia tidak ada lagi yang dia cari dalam kehidupan ini kecuali kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kusyifa an tafarrudi bil af'al, dan ketika dibukakan bahwa pekerjaan ini, perbuatan ini itu adalah Allah yang mengatur semuanya, tafarrud bil af'al. Ya bahwa semuanya yang diatur oleh di alam dunia ini yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Asbar tawakkul, maka kemudian akan lahir dalam dirinya sifat tawakal kepada Allah, ya, kepada Allah bil judi wal ifdal, yang maha dermawan dan maha pemberi karunia. Ya sudahlah, kan gitu kita tawakal. Semua ini apapun yang terjadi Allah yang memberikan. Ya kan? Hanya Allah lah yang bisa mengatur kondisi dan keadaan. Kita berpasrah diri, setelahnya tentu ikhtiar. Nah, apalagi wa in kusyifa an jami'i sifat, sedikit lagi yang tolong. Apabila dibukakan dari seluruh sifat apalagi zahabatil aqwan, maka alam ini, makhluk ini akan hilang, tidak ada. Yang terlihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau sudah seperti itu, sampailah kita kepada makom yang luar biasa. Kenapa? Limtila'il qalbi binuri rahman
Karena hatinya sudah dipenuhi dengan cahaya Rahman, dengan cahaya Allah, ya kan? Wa azamatid dayan, dan keagungan yang maha kuasa. Maka ada sebuah syair, kemudian ini syair dari para ahli makrifat ya, yang kata-katanya kan ada ahli tasawuf, ada ahli makrifat, ada ahli lughah. Nah, kalau sudah orang mabuk asmara dengan Allah, gitu ya, hatinya itu sudah dipenuhi dengan cahaya Allah. Apa ungkapannya, kata dia? Fama huwa illa an araha faj'atan. Meski hanya sekejap saya melihatnya. Jadi dibukakan hijabnya oleh Allah tuh tentang jami'us sifat tadi. Fa abhatla arfa ladayya wala naqra. Maka hatiku pun terguncang, bergetar dan tidak tahu kenapa gitu. Tiba-tiba saja. Jadi wah, udah kayak orang mabok kan gitu ya. Nah, maka di sini apa? Wa kuntu arafi wajhi maitatin lamhah. Pada waktu kematian itu kulihat sekilas cahaya. Nah, nanti jadi ketika orang yang sudah nyampe makomnya itu kepada makrifat yang sangat tinggi tadi, ketika dia mau meninggal dunia, ya kan, maka akan dilihatkan secercah cahaya ya kepada dirinya. Ya, terutama tentang tempat kembalinya kemana dia. Nah, maka apa yang terjadi? Fa'abraku mughsyian ala alayya makani ala makaninya. Maka lalu aku pun terjatuh tenggelam dalam kehampaan. Jadi sudah belas saja. Kenapa? Karena yang dilihat adalah Allah yang maha agung. Ya, mudah-mudahan kita pun setahap demi setahap nanti kematian kita itu dalam kondisi betul-betul bertemu kepada Allah dengan makrifat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita makrifatnya masih dangkal kan kita mau mati aja takut. Gimana ya saya nanti kalau mati tuh gimana? Nah, tapi kalau orang yang sudah makrifatnya tinggi, justru kematian itu waktu yang dinanti ya, karena perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ungkapan seorang makrifat yang menggambarkan sudah istilahnya hatinya sudah dipenuhi dengan cahaya makrifat. Limtila'il qalbi binur rahman, karena dipenuhinya hati dengan cahaya Sang Maha Kasih dan juga Sang Maha Kuasa dan Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan gambarkan di paragraf berikutnya, ini akan lebih konkret lagi supaya menjadi gambaran bagi kita, supaya kita bisa memahami. Di sini salah satunya sedikit saya cerita tentang bagaimana seorang wanita ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf saja dia bisa tidak sadar diri sampai tangannya dipotong. Itu baru melihat ketampanannya Yusuf loh. Bagaimana kalau kita dilihatkan, ditampakkan cahaya Allah yang kemudian memenuhi hati kita, maka ya kita akan hampa. Ya kan? Begitu Nabi Yusuf lewat kan, suruh Siti Zulaikha dilihatin situ, suruh buah-buahan, suruh pada pegang pisau. Begitu kan langsung gini. Memotongin tangannya kan itu enggak kerasa. Begitu Nabi Yusuf udah lewat baru gitu. Keiris kan gitu. Saking apanya? Ya tadi itu, ya tidak merasakan apalagi, saking melihat betapa indahnya dan tampannya Nabi Yusuf itu ya. Saya kira itu, mudah-mudahan nanti kita masih diberi kesempatan untuk terus bisa mengkaji kitab Syajaratul Ma'arif ini, bisa menuntun kita kepada ma'rifat yang baik. Demikian, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah